Kembali ini yang pertama sama Pak Agung. Pak Agung, ya. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Ini kelihatan cerah sekali, bahkan beliau saking semangatnya tadi lupa jamnya. Selain Bunda Mama, terima kasih Pak Agung sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Kepala Rubasan Purbalingga. Dia sebagai kepala kantor dan mengelola tentang barang-barang yang menjadi barang rampasan dan sitaan yang menyangkut tentang tindak pidana kejahatan dan sebagainya. Nanti kita akan kupas tuntas terkait dengan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, ini ada wanita cantik yang sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah Ibu dosen ya? Iya, Bu dosen. Selamat malam Bu Doktor, Bu Vivi. Ya, ini beliau adalah dosen Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Ya, betul Bu ya? Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah hadir, tadi saya khawatir tadi sampai mepet waktunya, tapi semua sudah diatur, ternyata nyampe juga ya. Oke, kita mudah-mudahan sehat selalu dan kita langsung aja kepada beberapa permasalahan. Yang pertama terkait dengan masalah benda-benda sitaan, kemudian juga barang bukti. Kita mulai dulu ke Pak Agung dulu nih, Pak Agung. Kalau kita lihat rubasan orang kelihatan kalau memang dari para penegak hukum memang sudah tidak asing. Kamu tahu nggak rubasan sih, Risma? Nggak tahu ya. Nah, nanti kamu tanya sama Pak Agung ini, apa itu rubasan? Kemudian bagaimana? Kemudian ngapain aja sih kerjanya gitu loh ya? Kamu tanya Risma nanti sama Pak Agung ya. Silakan Pak Agung terkait dengan masalah keberadaan rubasan di dalam posisi mungkin kaitan dengan koridor hukum, kemudian juga ngapain aja selama ini rubasan gitu. Silakan Pak Agung. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Mbak Risma. Selamat datang juga Bu Dokter Vivi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Banyumas TV. Perkenankan kami dari Rubasan Purbalingga dan saya Tri Agung Arianto selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Kalau orang biasanya taunya rubasan. Nah, sebenarnya rubasan itu kepanjangannya adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dan di Jawa Tengah, rubasan sendiri idealnya sih di seluruh kota kabupaten yang ada pengadilannya itu ada rubasan. Namun demikian karena keterbatasan anggaran, mungkin juga keberadaan rubasan di Jawa Tengah ini ada 8. Dan terbanyak sebenarnya di Banyumas dan Cilacap. Di Banyumas sendiri ada Purbalingga, juga ada Purwokerto, dan ada Cilacap. Nah, rubasan ini sebenarnya ya mirip-mirip, tugas pokoknya itu mirip-mirip dengan rutan sebenarnya. Kalau rutan itu atau rumah tahanan itu orangnya, kami di barang buktinya. Ya, kalau kita berbicara tentang rubasan, jadi rubasan ini lahir sebenarnya dari amanah KUHP. Jadi di pasal 44 ayat 1, jadi di KUHP sudah diatur di sana adanya rumah penyimpanan benda sitaan negara. Jadi barang-barang bukti itu harus disimpan di rumah benda sitaan negara. Dan kami lah di Rubasan ini bekerja, jadi berdasarkan amanat KUHP juga kita juga menegakkan perlindungan terhadap HAM, karena memang kita hak asasi manusia atas kepemilikan barang juga harus kita lindungi. Memang di dalam tata hukum pidana memang ada alat bukti, ada satu barang bukti. Sebenarnya barang bukti di sini penunjang dari alat bukti itu sebenarnya kan di situ. Jadi karena pentingnya suatu barang bukti ini, maka kita dibentuklah suatu rubasan dan tugas pokoknya ya merawat, menjaga kualitas, kuantitas, mutu, dan ketika nanti di persidangan kualitas dan kuantitasnya ini bisa menjadi petunjuk nantinya dalam perkara pidana bisa mengungkap. Jadi alat bukti ini bisa berupa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil daripada tindak pidana itu. Jadi kami di Rubasan berkomitmen menjaga kualitas, mutu, nilai, dan kuantitas barang yang ada di Rubasan Purbalingga, khususnya demikian. Itu terkait dengan apa yang tadi disampaikan Pak Agung ya, terkait ini adalah satu bentuk rumah pengelolaan terhadap barang-barang rampasan, kemudian benda-benda sitaan terkait dengan mungkin hasil kejahatan, dan mungkin ada sebuah konsep yang mungkin masyarakat bisa ngerti kan, tentang sebuah konsep.
konsep itu bisa kalau memang dipermudah kenapa harus dipersulit, dalam artian mungkin masyarakat sebagai pencari keadilan juga harus mengerti tentang hak-haknya. Hak-hak terkait dengan kepemilikan barang itu mungkin dia sebagai korban. Di sisi lain juga ada pihak mungkin pihak ketiga yang terkait dengan barang yang disita atau dirampas oleh negara ini misalkan melalui rubasan ini. Mungkin ini sebuah hal yang nanti bisa disampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan keberadaan rubasan ini sebuah acuan yang harus disampaikan ke masyarakat. Peran sertanya gimana sih kira-kira supaya masyarakat juga ngerti menyimpan, memelihara, terus sampai sejauh mana gitu kira-kira. Ya mungkin sudah dilakukan ini oleh Purbalingga ini. Terima kasih Pak Joko. Jadi memang kita harus tahu juga gitu kan di dalam pengelolaan barang bukti ini memang di KUHP itu mengenal ada dua macam. Jadi rubasan itu ada dua konsep di sana. Satu adalah barang sitaan, satu barang rampasan. Ini harus kita bedakan dulu ya. Ini jadi kita harus pahami dulu apa itu barang sitaan dan apa itu barang rampasan. Dan memang kalau kita menyangkut ke barang sitaan, jadi barang sitaan ini adalah akibat dari upaya paksa yang kemudian dilanjutkan dengan adanya pemeriksaan yang nantinya diakhiri oleh dengan adanya penyitaan. Biasanya seperti itu. Namun tidak semua tindak pidana itu dilakukan penyitaan ya. Namun demikian, nah inilah yang harus kita jaga itu adalah barang bukti yang sudah menjadi ketetapan sesuai dengan ketetapan pengadilan itu disita dan dititipkan di rubasan. Yang jelas rubasan ini tidak hanya menerima titipan dari kepolisian, ini bisa juga dari BNNK, dari BP POM, dari penyidik-penyidik yang sesuai dengan keputusan hakim, penetapan hakim ini dititipkan di rubasan Purbalingga atau di rubasan-rubasan di Indonesia. Terus kemudian mengenai konsep barang rampasan, jadi ini barang rampasan ini adalah barang sitaan yang sudah mendapatkan kekuatan ingkrah dari pengadilan, di mana barang-barang ini dirampas oleh negara. Nah itu bisa berbentuk pemusnahan, juga bisa berbentuk pelelangan. Jadi yang jelas kalau kami di rubasan Purbalingga, yang jelas barang-barang yang dititip di kami ini perlu Mbak Risma juga tahu di sana kita juga melakukan perawatan, Mbak. Jujur saja kami di rubasan itu kita mempunyai SOP. Jadi ketika barang itu masuk itu udah kita cuci dulu tuh. Sebelum masuk gudang kita cuci dulu, khusus kendaraan bermotor. Nah di situ selain kita pengecekan secara fisik, kita juga lakukan perawatan dan kami di sana juga untuk perawatan bahan barangnya itu 2 kali seminggu. Jadi hari Selasa dan hari Jumat. Itu kita mulai dari pencucian, kita panasin, terus kita cek akinya. Jadi kita juga punya alat cas itu, cas untuk aki. Terus kita juga untuk roda, untuk ban, tekanan angin itu juga tetap kita jaga. Ya, terus kemudian barang-barang yang dititip itu pastinya tidak selamanya ada di rubasan. Jadi nanti setelah ada keputusan pengadilan ini bisa diambil. Jadi dan penitipan maupun pengambilan barang yang ada di rubasan itu gratis. Jadi ini mungkin secara kajian akademis mungkin Bu Vivi bisa memberikan pemahaman dan pencerahan supaya masyarakat juga tidak terkecoh. Itu alat bukti, ini barang bukti. Apa alat bukti sama dengan barang bukti, apa barang bukti sama dengan... Ya kita nggak ngerti, monggo. Saya serahkan ke Bu Vivi untuk bisa menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Joko, Pak Agung, Mbak Risma, dan seluruh pemirsa sekalian. Salam sehat selalu. Baik, tema kali ini memang menarik karena di samping saya sudah ada Kepala Rubasan Purbalingga, ya, Pak Agung, ya. Jadi kalau kita lihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, memang di situ tentang barang bukti itu tuh ada di pasal 39, tapi tidak berbunyi barang bukti, tapi lebih kepada benda sitaan. Nah, benda sitaan ini memang berbeda dengan alat bukti. Alat bukti adalah alat yang digunakan sesuai dengan undang-undang untuk bisa mencari lebih terang kebenaran dari hukum material kita. Jadi KUHP itu kan hukum formil kita. Jadi alat bukti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita itu sebenarnya ada 5, yaitu pertama alat bukti
keterangan ahli, kemudian ada saksi, ada surat, ada petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri. Nah, ini alat bukti ini ada 5 di dalam pasal 184 KUHP. Di dalam pasal 39 ayat 1 tadi terkait dengan benda sitaan itu sebagai pendukung dari 5 alat bukti tersebut. Jadi berbeda memang antara barang bukti dengan alat bukti. Itu yang paling stressingnya ya Pak Joko. Jadi intinya berbeda, tetapi barang bukti ini sebagai pendukung dari adanya alat bukti untuk mencari kebenaran dari hukum materialnya. Jadi memang dibutuhkan sekali, tetapi di dalam pasal 183 sendiri minimal 2 alat bukti itu dijadikan hakim sebagai dasar untuk bisa memberikan putusan seseorang sudah melakukan tindak pidana. Nah, barang bukti ini posisinya seperti apa? Jadi memang kalau bicara alat bukti petunjuk sendiri itu dia sesuatu petunjuk yang harus terkait antara saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Nah, kalau barang bukti adalah sebagai di sini benda sitaan, benar tadi sudah disebut oleh Pak Agung. Jadi benda sitaan itu berbeda dengan benda rampasan itu. Jadi kalau benda rampasan itu sudah ada putusan inkrah. Jadi benda sitaan ini bisa dilakukan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Jadi itu tadi barang bukti dengan alat bukti memang beda dan aturannya juga berbeda di dalam pasal 39 dengan pasal 184. Nah, kemudian kita karena menggunakan sistem civil law Eropa kontinental, kita memang barang bukti itu real evidence. Jadi di situ evidence-nya real, tapi kalau di Amerika sana memang science evidence itu dibutuhkan. Jadi di sana itu kalau pembuktiannya sudah bisa dengan sains, tapi di kita itu belum bisa. Barang bukti itu tidak bisa dijadikan alat bukti utama, jadi seperti itu. Jadi hanya sebatas pendukung barang bukti itu. Makanya di Rubasan sendiri memang sebagai tempat untuk bisa untuk bisa menyimpan. Di sini dibutuhkan tempat menyimpan, dan tadi sudah dijelaskan, sudah ada di pasal 41 ya. 44 ayat 1 ya. Jadi sudah diatur di situ wewenang Rubasan seperti apa. Memang eksekutor dalam putusan pidana kita itu adalah jaksa. Jadi jaksa bisa melakukan eksekusi dari barang-barang yang sudah disita tadi berdasarkan putusan hakim. Tadi saya sudah jelaskan ada minimal 2 alat bukti itu bisa dijadikan dasar hakim untuk melakukan putusan atau eksekusi dari barang-barang sitaan tersebut. Nah, barang sitaan atau barang bukti itu apa saja? Barang bukti itu kriterianya adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari proses tindak pidana, atau barang yang terkait dengan tindak pidana. Jadi di sini memang banyak ini ya, kadang orang melakukan tindak kejahatan itu menggunakan barang-barang yang di situ sangat penting untuk bisa disita karena terkait dengan pembuktian sendiri. Contohnya adalah orang melakukan perampokan menggunakan mobil curian. Nah, ini mobil ini bisa dijadikan barang bukti. Nah, ini bisa dilakukan sitaan, kemudian bisa dititipkan di Rubasan itu tadi sampai dengan putusan hakim. Nah, memang butuh biaya operasional juga ya Pak Agung ya, maksudnya untuk bisa memelihara barang-barang sitaan itu seperti apa, karena memang kondisinya sampai dengan putusan hakim itu terkadang butuh waktu yang lama, karena aparat penegak hukum harus mencari bukti-bukti yang lain juga, alat bukti yang terkait, dan itu tidak dengan waktu yang singkat. Makanya barang-barang sitaan atau benda sitaan ini dibutuhkan pemeliharaan. Nah, ini memang saya juga ini ada Pak Agung ini juga banyak belajar juga seperti apa prosesnya di Rubasan, tapi memang secara aturan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri memang eksekutor utama adalah jaksa, tapi itu berdasarkan putusan hakim. Nah, itu nanti dibantu oleh Rubasan untuk bisa menyediakan tempat dalam memelihara barang-barang atau barang bukti
pendukung dari alat bukti itu sendiri. Jadi ada kerjasama di sini harus saling terintegrasi antara aparat penegak hukum bahkan dengan pihak-pihak di